Ini adalah gambaran bahwa proses penularan masih terus terjadi. Masih ada kasus positif yang berada di tengah kita. Sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Infeksi virus corona atau COVID-19 tidak hanya menyebabkan gejala yang berat pada ibu hamil, tetapi juga berisiko membahayakan bayi yang dikandungnya. Sistem imun yang menurun selama kehamilan menyebabkan ibu hamil harus lebih waspada agar tidak mudah tertular virus corona atau COVID-19. 1. Cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. 2. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. 2. Tidak menyentuh mata dan mulut dengan tangan yang belum dicuci, karena kita tidak pernah tahu apakah di tangan ada kuman atau virus. Jadi usahakan selalu mencuci tangan ya. 3. Tidak pergi keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak atau yang benar-benar penting. 4. Selalu menggunakan masker apabila berpergian keluar rumah. Jangan lupa untuk jaga jarak minimal 1 meter. 5. Menjaga daya tahan tubuh, makan segar setiap hari, bergizi tinggi, dan jaga pola makan teratur 3 kali sehari. Saya ingin mempraktekkan contoh batuk yang benar. Jika batuk, jangan lupa menutup hidung dan mulut menggunakan tisu seperti ini. Habis batuk, kita buang dalam tong sampah. Atau bisa pula saat batuk, kita menutup hidung dan mulut menggunakan siku bagian dalam seperti ini. Seperti itu. Dan hindari kontak langsung saat bersalaman. Hindari kerumunan dan pertemuan kelompok. Dan yang terakhir, jangan lupa cukup tidur dan istirahat, olahraga yang teratur, cukup terpapar sinar matahari, dan jaga pola hidup bersih dan sehat. Protein dapat memproduksi sel imun untuk meningkatkan kemampuan menangkal infeksi. Contoh sumber protein ada 2, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani terdiri dari daging ayam, daging sapi, ikan, dan juga telur. Protein nabati terdiri dari kacang-kacangan dan juga tahu dan tempe. Sayur dan buah-buahan banyak mengandung serat yang dapat menjaga kesehatan saluran pencernaan.
dan membantu pengeluaran toksik atau racun di dalam tubuh sehingga mencegah terjangkitnya virus. Buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan dan juga vitamin C juga sangat membantu untuk mendukung penurunan durasi dan keparahan gejala yang berkaitan dengan infeksi saluran pernafasan karena infeksi virus. Contoh buah-buahan tersebut seperti jeruk, jambu biji, dan juga pepaya. Terima kasih. Yang pertama yaitu sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Menggunakan sikat gigi yang berbulu halus supaya tidak mencederai gusi dan struktur gigi lainnya. Yang kedua yaitu menggunakan pasta gigi mengandung fluoride, berfungsi untuk membalikkan mineral gigi dan memperlambat pertumbuhan bakteri di dalam mulut. Yang ketiga yaitu menggunakan obat kumur dan dental floss atau benang gigi. Yang keempat, makan buah dan sayuran yang berserat dan mengurangi makanan yang lengket dan manis. Yang kelima yaitu hindari rokok, alkohol, dan kafein. Rapid test COVID-19 merupakan metode screening awal yang digunakan untuk mendeteksi antibodi yang dibuat oleh tubuh untuk melawan virus corona. Rapid test COVID-19 digunakan untuk deteksi kasus cepat atau memilah antara yang berpotensi dan tidak berpotensi untuk terinfeksi, bukan diagnosa. Pemeriksaan diagnostik untuk COVID-19 adalah real-time PCR melalui swab atau usapan tenggorokan. Rapid test harus dilakukan secara berulang untuk menentukan hasil yang sesungguhnya. Karena bisa saja hasil yang seharusnya positif menjadi negatif atau sebaliknya. Hasil positif pada rapid test tidak serta-merta menandakan seseorang sebagai penderita COVID-19. Harus diikuti dengan pemeriksaan swab atau usapan tenggorokan. Hasil negatif pada rapid test bukan berarti seseorang bebas dari COVID-19. Pemeriksaan harus dilakukan kembali setelah 10 hari. Baik seseorang yang positif maupun negatif COVID-19 harus tetap karantina diri dan jaga jarak atau social distancing.